dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setelah selesai sholat tarawih, kita santai dulu sambil mendengar cerita di Ada Apa Gerangan. Kali ini ada cerita yang dialami oleh Pardi. Cerita mistis sekaligus cerita yang membuat pandangannya kepada dunia berubah lebih arif setelah bertemu siluman tikus yang membuat sawah-sawah warga desa gagal panen. Seperti apa ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Pardi membanting capingnya pagi itu. Dia berdiri mematung di pematang pinggir sawahnya yang menurut perkiraannya 10 atau 12 hari lagi akan panen. Pasokan air cukup, pasokan pupuk dan pestisida juga sangat memadai. Tapi mengapa justru ketika batang padi mulai merunduk dan mulai berwarna kekuningan, kawanan itu datang dan menggasak padinya. Sekawanan tikus telah membuat hamparan padi hampir panen itu terlihat bolong, berlubang di beberapa titik, pitak seperti rambut yang salah cukur. Kawanan pengerat yang terkena rakus itu menghabisi rumpun-rumpun padinya tanpa ampun. Memang baru sedikit yang terlihat diserang binatang itu. Sawah Pardi cukup luas, berukuran 1 bahu penuh atau 3/4 hektar. Sawah itu adalah sawah warisan almarhum ayahnya yang juga diwarisi dari kakeknya turun-temurun. Namun, hama tetap hama. Mau kecil atau besar, tetap saja mengancam kelangsungan hidup tanamannya. Hari ini mungkin hanya beberapa rumpun padi yang disikat oleh rombongan Den Bagus, sebutan sopan untuk tikus. Namun tidak menutup kemungkinan kawanan pengerat itu akan kembali lagi malam nanti, lalu kembali menggasak batang padinya, dan tentu saja bulir-bulir padi yang mulai mengeras masak. Pardi gusar dan geram. Segera dia berbalik menuju sepedanya, bergegas menuju ke toko pupuk dan obat pertanian milik Komar. Setibanya di sana, dia segera membeli beberapa bungkus racun tikus, lalu bergegas kembali ke sawahnya. Dengan sedikit tergesa, dia menyebar potongan-potongan racun tikus itu secara merata di setiap jengkal pematang sawahnya. Pardi seakan membangun benteng yang akan memagari sawah, sekaligus membantai kawanan hewan pengerat itu tanpa ampun. Racun tikus yang dia pakai adalah racun dengan kualitas terbaik yang selain bisa mengusir, juga mampu membunuh secara cepat tikus-tikus yang mencoba mencicipinya. Setidaknya, begitulah bunyi bualan Komar saat mempromosikan dagangannya kepada Pardi. Setelah selesai dengan racun tikus itu, Pardi segera menuju saluran tersier yang berjarak beberapa puluh meter dari sawahnya untuk mencuci tangannya. Setelah memeriksa sebentar kondisi rumpun-rumpun padi, membersihkan rumput-rumput atau gulma yang dirasa akan mengganggu pertumbuhan padi, Pardi tersenyum kecut dan berjalan menuju sepedanya. Ditatapnya hamparan padi di sawah tersebut sejenak, lalu dengan perasaan yang masih gamang dan sedikit gusar, ia mengayuh sepedanya pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, Pardi kembali ke sawahnya dan kali ini dia tersenyum lebar dan bahkan tertawa-tawa sendiri melihat banyaknya bangkai tikus bergelimpangan di pematang sawahnya. Ada juga beberapa yang sudah masuk ke dalam petakan sawahnya yang masih sedikit tergenang air. Dengan bahagia dan rasa puas, dia memunguti bangkai-bangkai tikus itu, lalu mengumpulkannya di sudut pematang. Sekitar hampir 50-an tikus yang bernasib apes itu telah menjadi bangkai karena racun tikus yang dibelinya dari Komar. Si Komar tidak membual, racunnya betul-betul ampuh. Batin Pardi masih dengan senyuman yang mengembang menunjukkan rasa puas dalam dirinya. Pardi lalu memandang tumpukan bangkai tikus itu sambil mengutuki dan sesekali meludahinya dengan kesal. Biar mampus semua tikus-tikus ini beserta seluruh gerombolan dan ratunya. Awas saja kalau berani datang lagi. Gumam Pardi seraya memasukkan bangkai itu ke dalam kantong plastik. Dia berencana membuangnya ke kali di pinggiran areal persawahan. Sambil menenteng kantong plastik berisi puluhan bangkai tikus itu, Pardi melenggang pulang sambil mulutnya bersenandung riang. Pagi berikutnya, Pardi kembali menengok sawahnya. Tidak terjadi apa-apa. Pardi tersenyum simpul. Mana berani bajingan-bajingan kecil itu kembali, batinnya. Karena racun bisa langsung pindah alam.
Pardi terkekeh sendiri. Kembali Pardi melakukan pekerjaan rutinnya, membersihkan rumput dan tumbuhan yang dirasa mengganggu tanaman miliknya, memperbaiki pematang yang rapuh, dan setelah beberapa lama sibuk dengan pekerjaannya, Pardi kemudian beranjak menuju gubuknya yang dibangun di pinggir sawah, lalu duduk melepas lelah sambil menyulut rokok kreteknya. Hari mulai siang, matahari mulai memancarkan cahaya putihnya memanaskan bumi. Sambil mengusap kreteknya, Pardi termenung memikirkan dari mana tikus-tikus itu berasal. Jumlahnya banyak sekali, meskipun belum sampai ratusan, namun cukup untuk menghabiskan seluruh batang padi miliknya kalau tidak segera dicegah. Untunglah dia segera bergerak cepat untuk membasmi hama mengerikan tersebut. Dia teringat tahun lalu di mana hampir semua petani gagal panen akibat terserang hama wereng yang begitu mengganas dan nyaris tidak mempan dengan pestisida apapun. Pada saat itu, setiap pagi dan sore, seluruh areal persawahan ini akan sangat ramai dengan para petani yang sedang menyemprot tanamannya dengan putus asa. Udara sesak dengan bau pestisida yang menyengat. Beberapa orang bahkan sampai muntah-muntah seperti keracunan. Namun, hasilnya nihil, dan semua petani di desa ini harus menelan kenyataan pahit bahwa panen mereka tetap gagal. Batang-batang padi memerah dan kemudian berubah abu-abu kecoklatan, lalu mengering akibat serangan hama wereng. Hanya sawah Pak Hadi yang lumayan terselamatkan dengan hasil panen yang sebenarnya sangat kecil dan tidak mungkin dijual, karena dia harus menggunakannya untuk diri sendiri agar bisa tetap punya beras sampai panen berikutnya. Sementara yang lain hanya bisa gigit jari. Sawah Pardi yang biasanya bisa menghasilkan 4-5 ton gabah, ketika bencana hama wereng itu hanya mendapat 2 kuintal lebih sedikit gabah basah. Sekarang malah Den Bagus yang muncul. Keparat. Ternyata kesialan Pardi belum berakhir, bahkan sepertinya baru dimulai. Sore harinya, Kang Maman yang baru pulang kondangan di desa sebelah mengendari motornya sendirian melewati jalan pintas, yaitu sebuah jalan kecil yang hanya cukup untuk 2 motor saling berpapasan, membelah area pesawahan dan berakhir di sebuah jembatan di atas sebuah sungai kecil, lalu masuk ke jalan desa. Ketika hari sudah hampir gelap dan azan maghrib mulai berkumandang di surau desa, Kang Maman sudah setengah jalan menuju jembatan. Suasana sepi. Binatang malam sudah mulai berbunyi. Serangga-serangga kecil berterbangan kadang menabrak wajah Kang Maman. Sambermoto, istilah yang digunakan warga desa untuk serangga kecil seperti nyamuk yang hanya muncul menjelang maghrib tersebut. Kang Maman mengendari motornya dengan kecepatan sedang, karena jalan yang dilaluinya adalah jalan tanah yang tidak rata, bercampur kerikil dan penuh cekungan dan kadang bergelombang. Mendadak Kang Maman menghentikan laju motornya, karena lampu motor yang menyorot ke depan menangkap pemandangan yang sangat tidak lazim, sekaligus membuatnya merinding. Ada serombongan besar tikus yang sedang menuju area pesawahan yang menciptakan barisan yang sangat panjang mengular. Anehnya, rombongan tikus tersebut berbaris cukup rapi. Mereka berjalan dengan formasi 2-2 dan merayap dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga Kang Maman sampai berkernyit menajamkan matanya untuk memastikan bahwa rombongan yang lewat itu adalah tikus, bukan ular. Rombongan yang berbaris itu bergerak dengan pasti, seakan ada yang mengomando. Kang Maman menatap keheranan bercampur rasa takut. Seumur hidupnya, baru kali ini dia melihat pemandangan luar biasa tersebut. Rombongan itu sangat panjang dan Kang Maman sampai harus menunggu beberapa saat sampai barisan rombongan itu habis. Rembulan separuh yang mulai muncul di ufuk timur dan semburat senja yang belum habis di ufuk barat cukup untuk Kang Maman dengan pandangannya mengikuti perjalanan rombongan hewan pengerat itu. Seluruh batang padi yang dilewati tampak bergoyang, dan beberapa sudah mulai miring dan ambruk, mungkin sudah mulai digasak. Tanpa berpikir panjang, Kang Maman langsung tancap gas menuju desa dengan motornya yang berjalan terseok dengan suara bising karena suara mesin motor yang dipaksa untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Kang Maman dengan mulut bungkam 1000 bahasa segera mandi, lalu menunaikan ibadah sholat maghrib dan langsung masuk ke kamar untuk segera tidur.
Matahari pagi mulai bersinar menepiskan kabut tipis yang menyelimuti rerumputan yang masih basah oleh embun pagi, menciptakan pemandangan indah dan menyejukkan hati. Semburat cahaya yang hangat menyapa hari seperti secercah senyuman lebar dan ramah. Di sela keindahan tersebut, terdengar suara orang memaki dan berteriak marah melihat keadaan sawahnya. Pak Panijo yang datang paling pagi berdiri dengan tubuh lunglai di tepi sawahnya. Padinya hampir separuh ludes dimakan tikus. Pardi yang baru datang bersama beberapa petani lain menghampiri Pak Panijo untuk melihat apa yang terjadi. Demi melihat kondisi sawah Pak Panijo, Pardi langsung berlari menuju sawahnya dan melihat pemandangan yang memilukan. Lebih dari separuh tanaman padinya juga ludes, menyisakan serpihan-serpihan kecil, hancuran jerami, dan kotoran tikus yang berceceran banyak sekali. Seperti Pak Panijo, Pardi juga memaki panjang dan pendek. Dari mulutnya berhamburan sumpah serapah. Pagi yang indah itu berubah menjadi pagi yang mengerikan karena hampir seluruh area persawahan yang luas itu, batang padi yang sudah hampir siap panen, digasak secara brutal oleh rombongan tikus yang mungkin berjumlah ribuan. Suasana mendadak gempar. Semua orang berdatangan dan banyak yang kemudian terkulai lemas dan pingsan. Jerit tangis pecah di mana-mana. Sebuah bencana besar melanda mereka tanpa mengenal belas kasihan. Harapan mereka untuk mendapatkan hasil panen yang cukup, bahkan berlimpah, langsung hancur dalam sekejap. Pardi menatap sawahnya dengan mata basah. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Pardi pulang ke rumahnya dan kembali lagi dengan membawa sabit untuk memanen sendiri padinya yang tinggal sedikit. Tindakan itu lantas diikuti warga lainnya, sehingga areal persawahan itu mendadak menjadi ramai dengan panen yang dilakukan secara serempak. Ada beberapa petak sawah yang sebenarnya belum begitu siap untuk dipanen. Namun si empunya sawah tidak peduli. Daripada dimakan tikus, lebih baik segera dipanen saja, entah bagaimana hasilnya. Suasana yang ramai itu sangat kontras dengan wajah para warga yang semuanya sendu, geram, dan marah. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Hanya beberapa petak sawah yang tidak dipanen, yaitu milik Mbah Karno, Mbah Poniran, Mbah Sastro, Mbah Dasuki, Mbah Jamilan, dan entah milik siapa lagi. Mereka yang tidak ikut panen, meskipun sawahnya juga tidak luput dari serangan tikus itu, adalah orang-orang yang sudah renta dan tidak mampu jika harus memanen sawahnya sendirian. Sementara seluruh warga sibuk mengurusi sawahnya masing-masing, mencoba menyelamatkan sisa padi milik mereka. Ada pemandangan yang luput dari perhatian warga. Beberapa petak sawah milik Mbah Suto tetap utuh dan seakan tidak dijamah sama sekali oleh rombongan tikus itu. Dan Mbah Suto hanya berdiri menatap dari kejauhan dengan pandangan sedih, prihatin dengan nasib warga desa yang sedang dilanda bencana. Laki-laki tua itu beristighfar berkali-kali sambil mengucapkan kalimat doa dalam bahasa Jawa Kromo, lalu berlutut meraih segenggam tanah dan meremasnya pelan. Sepertinya hati Mbah Suto ikut terluka menyaksikan kejadian itu. Wajahnya seperti menyesal dan matanya tampak berkaca-kaca. Pardi sempat mengamati sebentar perilaku Mbah Suto tersebut saat berjalan pulang sambil membawa sejumlah ikatan padi dengan sepeda miliknya, lalu melangkah pergi membawa perasaannya yang masih gusar. "Pardi!" panggil Mbah Suto tiba-tiba. Pardi menengok, dan setelah menstandarkan sepedanya, Pardi menghampiri Mbah Suto. "Dalem, Mbah, ada apa?" tanya Pardi sopan. "Apa yang sudah kamu lakukan, Le?" tanya Mbah Suto menatap tajam dengan mata yang masih berkaca-kaca. Pardi terkejut mendengar pertanyaan Mbah Suto yang tidak disangkanya. "Bawa padi, Mbah," kata Pardi sekenanya. Pardi tahu bukan itu yang Mbah Suto maksudkan, tapi Pardi bingung mau menjawab apa, karena dia memang sedang membawa padinya. "Jangan pura-pura bodoh. Jawab pertanyaanku. Apa yang sudah kau lakukan?" Mbah Suto bertanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit meninggi dan wajah yang lebih serius. "Maaf, Mbah, saya bingung. Maksud jenengan apa? Kok sepertinya marah sama saya?" tanya Pardi kebingungan. Mbah Suto menghela nafasnya, lalu duduk di atas rumput sambil mengibaskan tangannya pelan. "Ya sudah, selesaikan dulu pekerjaanmu. Nanti selepas ngasar,
Aku akan bertamu ke rumahmu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, dan ku harap kau tidak pergi, ujar Mbah Suto dengan suara berat. Baik Mbah, saya tidak akan pergi kemana-mana, sahut Pardi dengan tatapan masyghul. Pardi kembali menuntun sepedanya dan pergi meninggalkan Mbah Suto yang masih duduk menatap orang-orang yang sibuk dengan panenan padinya. Selepas sholat asar, Pardi duduk di ruang tamunya, menunggu kedatangan Mbah Suto. Dengan 2 gelas kopi yang masih mengepul panas, Pardi menanti kedatangan Mbah Suto dengan perasaan agak cemas, karena jarang sekali Pardi bertemu dan berbicara dengan Mbah Suto, yang meskipun adalah salah satu sesepuh desa, tapi jarang sekali berinteraksi dengan warga yang lainnya. Mbah Suto hidup menyendiri di sebuah rumah kecil ujung desa di pinggir kali dekat areal persawahan. Yang Pardi tahu, Mbah Suto selalu melakukan sholat berjamaah di surau desa. Selesai sholat langsung pulang tanpa pernah menyapa atau mengobrol dengan warga. Semua orang mengenal Mbah Suto, namun tidak ada yang benar-benar mengenal sosoknya secara pribadi. Dan sore ini, Mbah Suto akan datang ke rumah Pardi. Pardi tentu saja deg-degan. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya Mbah Suto datang mengucap salam di depan pintu rumah Pardi yang terbuka. Mbah Suto hanya mengenakan baju koko lusuh. Sarungnya sudah terlihat usang, apalagi kopiahnya yang sudah berwarna kemerahan. Wajahnya datar tanpa senyum. Setelah dipersilakan masuk dan duduk, Pardi langsung membuka pembicaraan. Bagaimana Mbah? Ada apa kok? Janur gunung? Tumben, jenengan mau rawuh ke gubuk saya yang hampir rubuh? Tanya Pardi sedikit berbasa-basi dan mencoba santai mencairkan suasana, walaupun sedikit kikuk karena Mbah Suto menatapnya dengan pandangan yang datar tanpa ekspresi. Mbah Suto tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap Pardi dengan datar, membuat Pardi semakin kikuk. Ini kopi buat saya, tanya Mbah Suto menunjuk gelas kopi di depannya sambil tersenyum tipis. Pardi agak terkejut dengan pertanyaan yang sama sekali tidak diduganya. Oh iya Mbah, iya, maaf saya lupa, Wah iya Mbah, monggo silakan Mbah, silakan. Silakan diminum kopinya, jawab Pardi sedikit gugup dan salah tingkah. Mbah Suto kembali tersenyum, lalu mengambil gelas dan menyeruput kopi tersebut dengan nikmat sampai matanya terpejam. Wah, kopimu enak Le, seger, bikin mataku kembali melek, ujar Mbah Suto sambil terkekeh. Pardi hanya tersenyum kecut. Ada rasa senang atas pujian Mbah Suto, tapi sekaligus tidak menyangka Mbah Suto ternyata orangnya demikian santai dan mau bercanda. Tadinya Pardi sampai takut dan khawatir atas kedatangan orang tua ini yang membuatnya bertanya-tanya. Setelah minum kopi, Mbah Suto kemudian mengeluarkan selepi, sebuah benda berbentuk dompet kecil dari anyaman daun pandan yang biasanya digunakan untuk menyimpan tembakau. Dari selepi tersebut, Mbah Suto mengeluarkan rokok klobot yang cukup besar, lalu menyulutnya. Bau wangi kelembak dan kemenyan madu meruap memenuhi seisi ruangan tamu tersebut. Berapa tikus yang sudah kau bunuh? Tanya Mbah Suto tiba-tiba. Ekspresinya kembali datar dan matanya menatap tajam ke arah Pardi. Pardi tergeragap dan kembali bingung atas pertanyaan yang tiba-tiba itu. Maksud jenengan bagaimana Mbah? Pardi malah balik bertanya kebingungan. Tikus yang kau bunuh dengan racun tempo hari. Kau lupa, aku melihatmu membuangnya ke sungai. Mbah Suto kembali bertanya dengan pandangan menyelidik. Pardi gelagapan berusaha mengingat kejadian saat dia meracun tikus yang menggasak sawahnya beberapa hari yang lalu. Maaf, kalau saya tidak salah ingat Mbah, mungkin sekitar 50-an atau lebih, sahut Pardi dengan nada yang bimbang. Mbah Suto kembali menghisap rokok klobotnya, lalu terdiam. Jari-jari tangannya bergerak seakan menghitung sesuatu. Pardi yang kebingungan bercampur kikuk kemudian mengambil rokok kreteknya, lalu menyulutnya dengan tangan sedikit bergetar. Loh, kenapa tanganku bergetar? Apa aku takut dengan orang tua ini? Sebenarnya apa maksudnya pertanyaannya? Batin Pardi yang agak kaget melihat tangannya sendiri. Apa maksudmu membantai tikus-tikus itu? Kembali Mbah Suto bertanya dengan intonasi suara yang tidak berubah, datar dan dingin. Karena mereka menggasak sawahku beberapa hari yang lalu Mbah.
Saya mangkel mbah, terus saya racun aja, dan ternyata racunnya manjur, ujar Pardi mencoba berterus terang. Karena jujur, dia sedikit takut dengan pandangan Mbah Suto yang membuatnya tak berkutik. Lalu, kawanan tikus itu melakukan balas dendam dengan menggasak padi milik hampir seluruh warga. Tindakanmu itu sangat gegabah dan merugikan orang lain. Kau harus bertanggung jawab, tukas Mbah Suto dengan wajah kelam. Loh, kok saya yang disalahkan, Mbah? Kalau ada warga yang berada dalam posisi saya, apakah ada jaminan kalau mereka tidak akan melakukan hal yang sama, Mbah? Pardi mencoba membela diri karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya sangat wajar. Jika kemudian tikus itu menyerang balik dan merusak dengan kekuatan yang lebih besar, itu lain persoalan. Baiklah, itu memang sebuah kewajaran. Tapi apakah kau sadar bahwa kelakuanmu itu yang menjadi alasan mereka untuk balas dendam? Kali ini kita bukan menghadapi tikus sawah biasa, Le. Sebuah kekuatan besar sedang dipamerkan, dan mungkin ini adalah sebuah peringatan. Mbah Suto berujar sambil sesekali menghela nafas. Kekuatan apa, Mbah? Bahwa bangsa tikus itu ingin diakui keberadaannya, lalu kita harus tunduk pada mereka, jangan menyakiti mereka. Kalau tidak, mereka akan melibas tanaman kita sampai ludes. Begitu, Mbah? Lalu bagaimana dengan kami? Apa kami harus diam saja? Pardi berkata dengan nada tinggi dan lugas. Tampaknya ada kemarahan dalam nada bicaranya. Dia merasa dipojokkan dan merasa bahwa Mbah Suto menuduh bahwa bencana ini karena kesalahannya. Mbah Suto tercekat dan kemudian diam sambil menghisap rokoknya. Dia teringat pada pertengahan tahun 60-an, peristiwa yang sama pernah terjadi. Hama tikus mengganas dan mengakibatkan gagal panen secara nasional, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Lalu pada pertengahan tahun 80-an, peristiwa itu kembali terjadi. Namun masyarakat jauh lebih siap menghadapi keadaan ini. Dan sekarang peristiwa yang sama terulang lagi. Namun Mbah Suto belum tahu apakah sebesar dan sedahsyat tahun-tahun lampau, atau hanya sekedar terjadi di desa ini saja. Tapi besar maupun kecil itu hanya persoalan jumlah. Semua tetap menderita atas kegagalan panen musim ini, dan jika tidak dicegah, maka akan meluas dan berlangsung terus sampai musim panen selanjutnya. Ini harus dihentikan. Baiklah, mungkin kamu tidak sepenuhnya bersalah, Le. Tapi kau harus ikut aku. Kita akan hentikan semuanya. Kembali Mbah Suto berujar pelan, namun terdengar sangat jelas di telinga Pardi. Pardi menelan ludah. Ikut kemana, Mbah? Tanya Pardi bingung. Kita akan mencari tahu apa maksud dibalik semua bencana ini. Jika ini memang takdir dari Gusti Allah, maka kita harus legowo menerimanya. Tapi jika bukan, kita harus melawannya. Atau setidaknya, kita harus meminta pertanggungjawaban. Sahut Mbah Suto lugas. Kapan, Mbah? Sekarang atau besok? Tanya Pardi. Sepertinya Pardi enggan memenuhi ajakan Mbah Suto. Mbah Suto terdiam sebentar. Jari-jari tangannya kembali bergerak seperti menghitung sesuatu. Tidak lama kemudian, malam ini adalah malam yang sangat tepat. Malam Sukro Moncowarno, ujar Mbah Suto tegas. Malam Sukro Moncowarno? Apa itu, Mbah? Bok pakai istilah yang umum. Sekarang kan hari Kamis, berarti nanti malam Jumat. Gitu loh, Mbah. Papar Pardi sambil tersenyum. Tepatnya malam Jumat Kliwon, tandas Mbah Suto. Walah, apalagi malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon itu weton saya. Saya pantang pergi kemana-mana, takut kualat, Mbah. Timpal Pardi sambil sedikit menyeringai. Sudah, tidak usah banyak alasan. Aku tahu wetonmu bukan malam Jumat Kliwon. Nanti malam tunggu aku di seberang jembatan kali. Jangan kemana-mana sebelum aku datang. Berangkatlah setelah jam 9. Awas kalau aku datang kamu tidak di sana. Ini permasalahan gawat. Jangan anggap enteng. Dan aku jamin kamu akan baik-baik saja. Tidak akan kualat. Sambung Mbah Suto tegas. Pardi kembali menelan ludah. Tapi, Mbah, kalau nanti ada GPK bagaimana? Terus terang, saya takut, Mbah. Apa itu GPK? Tanya Mbah Suto bingung. Itu loh, Mbah. Trio demit, genderuwo, pocong, sama kunti. Amit-amit, Mbah, kalau sampai ketemu. Saya takut beneran, Mbah. Jawab Pardi dengan wajah memelas ketakutan. Sudah, gak perlu takut.
Tidak ada itu GPK. Kalaupun ada, mereka tidak akan berani mengganggumu. Tukas Mbah Suto meyakinkan Pardi. Di pinggir kali itu ada pohon warudoyong, Mbah. Katanya di sana markasnya para Kunti, Mbah. Kata Pardi lagi. Siapa yang bilang? Aku sudah puluhan tahun tinggal di situ. Tidak pernah aku menemukan satu ekor demit pun. Kata Mbah Suto dengan wajah serius. Itu kata Suraji, Mbah. Katanya lagi waktu dia mancing malam-malam, ada suara orang nembang. Suaranya jelas dan menakutkan. Sampai Suraji kabur ketakutan. Kilah Pardi. Itu aku yang nembang. Kurang ajar. Menghina atau gimana Suraji? Orang suara lumayan bagus kok dibilang menakutkan. Tukas Mbah Suto sambil mengomel. Pardi tidak bisa menahan gelinya melihat Mbah Suto bersungut-sungut kesal. Baiklah Mbah, aku ikut. Tapi kalau ada apa-apa, si Mbah harus tanggung jawab ya. Akhirnya Pardi setuju dan mau ikut dengan Mbah Suto. Bagus, laki-laki harus berani, jangan jadi pengecut, sahut Mbah Suto sambil mengacungkan jempol. Lalu Mbah Suto bergegas menghabiskan kopinya dan berpamitan karena hari sudah hampir maghrib. Malam harinya, waktu yang sudah disepakati tiba. Pardi sudah bersiap hendak pergi ke jembatan sungai seperti janjinya pada Mbah Suto. Dengan berkalung sarung, mengenakan jaket dan membawa senter, Pardi berjalan dengan perasaan gamang dan agak malas-malasan menuju jembatan yang menghubungkan desa dengan areal persawahan. Sesampainya di sana, Pardi segera mencari tempat yang enak untuk menunggu kedatangan Mbah Suto. Udara mulai terasa dingin. Suara binatang malam dan burung-burung malam seperti cabak dan burung hantu mulai terdengar, diselingi dengan suara kepak sayap kelelawar yang sesekali melintas di atas kepala Pardi. Tiba-tiba, ada sesuatu yang basah seperti air menimpa kepala Pardi. Pardi mengusap kepalanya dan ternyata tercium bau sengak dan sedikit pesing. Ternyata kencing kelelawar. Pardi memaki panjang pendek sambil menyeka kepalanya dengan sarung. Udara semakin dingin. Rembulan yang kebetulan sedang purnama tanggal 14 terlihat anggun dan cahayanya yang lembut berpendar menerangi areal persawahan yang luas. Terlihat petakan-petakan sawah yang sudah dipanen. Pardi menghela nafas berat. Kakinya mulai dirubung nyamuk dan kadang ada beberapa serangga kecil seperti jangkrik dan belalang sangit ikut hinggap di kakinya. Kemana Mbah Suto? Belum juga muncul. Pardi berangkat dari rumah jam 9 lebih sedikit dan sekarang mungkin sudah hampir jam 10. Cahaya rembulan semakin terang dan mulai meninggi, menciptakan suasana yang indah dan sedikit magis. Angin bertiup perlahan dan bau jerami yang masih basah habis dipotong tercium samar menyegarkan. Sayup-sayup terdengar suara gambang, instrumen gamelan yang terbuat dari kayu. Ditabuh dan mulai terdengar suara seorang laki-laki melakukan tembang dengan nada yang mendayu. Agak serak, tapi dijiwai dengan sepenuh hati, sehingga terdengar selaras dan harmonis dengan suasana malam yang sunyi. Sebuah tembang kuno mocopat yang diambil dari serat Purwojati yang konon adalah gubahan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pardi kenal betul tembang ini karena semasa kecil kakeknya sering membawakan tembang ini di malam-malam tertentu. Tembang yang diyakini sebagai tembang tolak bala dan pengusir makhluk-makhluk pengganggu atau kejahatan yang dilakukan pada malam hari, seperti perampokan atau teluh dan banyak lagi. Bibir Pardi sesekali bergerak dan mengikuti tembang ini dengan suara lirih. Lalu Pardi menyulut rokok kreteknya, menghisapnya perlahan dan menghembuskan asapnya. Tampak nikmat sekali. Kenapa suasana seperti ini baru ku dapat sekarang? Tanya Pardi dalam hatinya. Matanya sedikit terpejam. Angannya terhanyut oleh suara gambang dan tembang yang mendayu. Sampai akhirnya sebuah tepukan di pundak yang membuat Pardi terkaget dan melompat bangun. Nafasnya terengah, matanya melotot, namun kemudian pundaknya turun melemas setelah melihat sosok di depannya adalah Mbah Suto yang berdiri tegak tanpa ekspresi. Walah Mbah, Mbok jangan bikin aku kaget loh Mbah. Kalau saya jantungan terus mati gimana? Orang tua kok iseng banget. Omel Pardi masih dengan sedikit terengah. Kamu tertidur ya? Dasar kebo, herdi Mbah Suto. Loh saya malah sedang menikmati dan terlena dengan tembang dan suara jenengan loh Mbah. Sangat merdu, seperti suara burung derkuku. Kilah Pardi setengah meledek.
"Ah, mulutmu Di. Sudah, ayo kita mulai bergerak. Sudah malam, tidak usah menghidupkan senter. Kamu jalan saja di belakangku. Fokus, konsentrasi, baca doa. Tidak usah berpikir macam-macam, apalagi sampai pikiran kosong," kata Mbah Suto tegas. Pardi hanya mengangguk. Lalu Mbah Suto berjalan dan Pardi mengikuti di belakangnya. Alih-alih berjalan di jalan yang agak lebar, Mbah Suto malah berjalan menyusuri pematang yang ditumbuhi rumputan liar dan mulai berembun hingga membuat kaki mereka basah. Tiba-tiba Pardi menyadari sesuatu. Suara tembang dan gambang itu masih terdengar meskipun sayup. Pardi mulai ketakutan dan menghentikan langkahnya, lalu memanggil Mbah Suto yang berjalan di depannya. "Bah, Bah," panggil Pardi setengah berbisik. Mbah Suto menengok. "Kok suara orang nembang tadi masih terdengar? Berarti bukan jenengan yang nembang toh, Mbah?" "Terus siapa?" tanya Pardi dengan suara berbisik gemetar. Mbah Suto mendongakkan kepalanya sebentar, lalu menengok ke kiri dan ke kanan. "Sudah, jangan dihiraukan. Mungkin itu suara radio. Ayo jalan terus. Jangan berhenti sebelum aku menyuruhmu berhenti," ujar Mbah Suto kemudian melanjutkan langkahnya. Pardi nampaknya tidak yakin dengan jawaban Mbah Suto, tapi masuk akal juga. Pasti ada yang memutar radio dan mendengarkan siaran tetembangan Jawa. Batinnya lebih pada menghibur diri sendiri. Pardi lalu melanjutkan langkahnya mengikuti Mbah Suto. Mulutnya dremimil melantunkan doa apa saja yang ia hafal. Pandangan matanya kadang beredar liar mengamati keadaan malam di persawahan tersebut. Takut kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Pardi menyipitkan matanya. Dari kejauhan nampak setitik api seperti obor yang bergerak naik turun pelan seperti melayang atau dibawa orang berjalan. Dengan sedikit ragu, Pardi bertanya lagi pada Mbah Suto. "Bah, itu apa ya? Kok seperti ada orang bawa obor?" Suara Pardi terdengar berbisik agak keras. Mbah Suto tetap berjalan dan tanpa menengok dia menjawab, "Itu orang nyuluh kodok." Nyuluh adalah sebutan untuk orang yang mencari kodok, belut atau burung puyuh yang dilakukan pada malam hari dengan memakai obor atau senter sebagai penerangan. Pasalnya, orang zaman sekarang tidak lagi memakai obor. Mereka lebih memilih senter yang lebih praktis. Oleh sebab itu, agak aneh menurut Pardi jika ada orang yang masih memakai obor ketika saat ini. Tapi sudahlah, mungkin dia tidak punya senter, batin Pardi. Lagi-lagi demi menghibur dirinya yang agak ketakutan. Lalu berkelebatlah dengan cepat sebuah bayangan putih di depan Pardi memotong langkahnya. Pardi tentu saja kaget setengah mati. Dengan pandangan ketakutan, dia mengikuti gerak bayangan putih tersebut yang seakan melayang terbang mirip kain spray yang tertiup angin. Lalu mendadak bayangan putih itu hinggap dan bertengger di sebuah dahan pohon kering di sebuah pematang yang berjarak agak jauh dari tempatnya. Sekali lagi Pardi gemetar ketakutan. Giginya gemeletuk seperti orang kedinginan. Keringatnya mengucur deras dan sekujur tubuhnya mendadak dingin dan kaku. Bergegas dia mengejar Mbah Suto. Bah, bisiknya menepuk-nepuk pundak Mbah Suto. Mbah Suto menjawabnya dengan menggumam sambil terus berjalan. GPK Mbah, GPK. Kun, ucapnya terbata-bata. Ketakutannya bertambah ketika nyala api yang disangkanya obor tadi mendadak membesar dan melayang liar tak tentu arah. Nyala itu kemudian pecah menjadi beberapa bola api yang kemudian membesar dan juga melayang cepat tak tentu arah. Dan sesekali bertabrakan menimbulkan suara ledakan kecil seperti petasan dan percikan api yang berterbangan ke segala arah. Sementara sosok putih yang bertengger di atas dahan pohon itu kemudian ikut melayang dan mengeluarkan suara seperti orang mengomel dan berteriak-teriak marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah mereka berdua. Sesekali makhluk itu tertawa melengking menusuk gendang telinga. Suaranya kecil seperti suara perempuan. Suasana mendadak ramai dan kacau. Ada suara seperti besi dipukul, suara kentongan yang juga dipukul secara membabi buta, tangisan bayi dan jeritan panjang melengking merobek malam, entah suara siapa atau makhluk apa lagi. Sungguh sangat ramai, riuh, berisik dan menyiksa pendengaran. Sepertinya seluruh makhluk gaib beramai-ramai menunjukkan eksistensinya malam ini. Dari kejauhan,
sosok putih berdiri tegak dan kaku seperti tugu, dan Pardi sangat yakin kalau sosok itu adalah pocong. Tubuh Pardi lemas dan hampir jatuh pingsan karena ketakutan yang sudah memuncak. Hampir semua makhluk yang dia takuti malah menampakkan dirinya. Tapi Mbah Suto malah tetap berjalan tenang, dan kali ini tangan kanannya diangkat dengan jari telunjuk teracung menunjuk langit. Jalannya semakin cepat bergegas, sementara Pardi tetap berusaha sadar dan mengikutinya sambil terseok-seok susah payah. Tangannya menggapai-gapai ke depan seolah ingin meraih tubuh Mbah Suto. Sungguh malam yang mengerikan bagi Pardi. Mendadak terdengar suara dentuman seperti sebuah benda yang sangat besar dan berat menimpa bumi. Tanah seakan bergetar dan membuat Pardi limbung, namun tetap berusaha menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh. Tepat di depan Mbah Suto telah berdiri tegak sosok makhluk tinggi besar. Makhluk raksasa itu bertubuh kekar, otot-ototnya tampak menggumpal keras. Tangannya kukuh berkuku panjang dan runcing. Makhluk itu bertelanjang dada memperlihatkan dadanya yang bidang dihiasi buku-buku kasar. Lehernya kukuh menyangga sebuah kepala berambut gimbal dengan mata besar melotot, hidung panjang dan taring yang mencuat di atas dan bawah bibirnya. Mirip topeng bujang ganong dalam pertunjukan reog. Makhluk raksasa itu merundukkan badannya seakan menyongsong kedatangan dua orang yang dianggap telah mengganggu ketenangan mereka. Mulutnya mengeluarkan suara geraman dan membentak sangat keras, seakan hendak menjebol gendang telinga mereka. Tangan kasarnya bergerak cepat menggebrak-gebrak dan menggaruk tanah dengan ekspresi mengerikan. Kepalanya menggeleng-geleng seperti menari. Air liurnya muncrat kemana-mana karena mulutnya tidak berhenti berteriak dan mengucapkan kata tidak jelas, seperti sesumbar meneriakkan tantangan bercampur caci maki. Lalu bersusulan sosok-sosok hantu berbagai bentuk berterbangan mengelilingi Mbah Suto dan Pardi. Sebuah benda mirip bola menghantam dada Pardi sampai terjengkang. Tidak begitu sakit, namun ketika Pardi mencoba melihat benda apa yang tadi menghantamnya, Pardi sontak berteriak kaget. Ketika melihat dengan jelas, benda yang menghantam dadanya tadi adalah sebuah kepala yang meringis memperlihatkan gigi-giginya yang besar tidak beraturan. Sesosok pocong tiba-tiba muncul di belakangnya, lalu menjatuhkan diri menindihnya. Pardi jatuh telungkup, wajahnya mencium tanah berumput yang segera melukai wajahnya. Pocong yang menindihnya itu mengeluarkan suara tawa yang parau menggeram-geram dan sesekali lidahnya menjilati tengkuk Pardi. Pardi berteriak sekuat tenaga dan mencoba bangkit sambil meneriakkan doa-doa yang diketahuinya. Dan sejenak kemudian, sosok pocong itu lenyap. Pardi segera bangkit dan menjerit-jerit sambil mengusapi tengkuknya dengan jijik, lalu berbalik dan hendak berlari. Tapi, dua buah tangan kotor berlumpur muncul dari dalam tanah memegangi kakinya. Pardi berteriak memaki-maki dan menjejak-jejakkan kakinya agar terlepas dari genggaman tangan itu. Setelah Pardi dapat melepaskan diri, dia kembali mencoba lari menuju desa. Namun, ada sebuah tangan lagi yang menarik belakang kerah bajunya. Pardi kembali berteriak, tapi ketika mencoba menengok ke belakang, ternyata itu adalah tangan Mbah Suto yang begitu kuat mencengkeram bajunya. "Jangan lari. Kalau kau nekat, kau akan dibantai mereka, dan aku tidak bisa menolongmu," ujar Mbah Suto tegas. Pardi merosot lemas. Bagaimana caranya menghadapi makhluk-makhluk mengerikan ini? Pardi sadar mereka sudah terkepung rapat. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Mbah Suto menengok sebentar pada Pardi, memandang wajah Pardi yang hampir mati ketakutan. Mbah Suto mengangkat dagunya sedikit dan menyeringai, lalu mulutnya komat-kamit pelan melafalkan kalimat-kalimat aneh. Mungkin sebuah mantra. Pardi terlalu sibuk dengan ketakutannya sendiri, sehingga tidak begitu memperhatikan meskipun telinganya jelas mendengar apa yang diucapkan oleh Mbah Suto. Ngoto bogomo, nyoyo jodopo, lowo sotodo, koro conoho. Begitulah mantra yang dilafalkan oleh Mbah Suto. Terasa sangat asing, namun membawa aura mistis yang terasa begitu kental, membuat Pardi bingung sekaligus takut. Namun ajaib, setelah Mbah Suto mengucapkan kalimat-kalimat aneh tersebut, perlahan suasana mendadak sunyi. Seluruh makhluk gaib yang tadinya ramai berceloteh, berteriak, menjerit, mengganggu dan meneror fisik maupun mental mereka, mendadak terdiam seperti terkena gendam. Kembali Mbah Suto merapal mantra.
pelan, lirih, dan nyaris tak terdengar. Pardi hanya mendengar suara was-was tanpa sedikit pun menangkap bunyi kalimat utuhnya, apalagi mengerti artinya. Jari telunjuknya menunjuk ke beberapa arah, lalu bergerak seperti menulis atau menggambar sesuatu, entah apa maksudnya. Perlahan, hamparan sawah di depan berubah samar memutih diselubungi semacam asap atau kabut. Tubuh raksasa bujang ganong meliuk-liuk dan menghilang seolah tertiup angin. Begitu pula makhluk-makhluk lainnya. Satu persatu mereka menghilang meninggalkan Pardi dan Basuto di tengah areal persawahan yang luas. Rembulan tepat bersinar terang di atas kepala mereka, membuat suasana temaram dan sedikit jelas terlihat. Sunyi sekali, tidak ada serangga ataupun binatang malam yang berbunyi. Hanya suara nafas Pardi terengah-engah dan Basuto yang masih saja menggumamkan kalimat-kalimat tidak jelas. Apa sudah selesai, Mbah? Yuk, kita pulang aja, Mbah. Pardi mencoba bertanya dengan suara gemetar. Basuto menghela nafas panjang, memandang wajah Pardi yang masih pucat dan gemetaran, lalu duduk santai di pematang sawah. Ya belum, kita istirahat dulu, aku capek, sahut Basuto santai sambil mengeluarkan rokok kelobotnya, lalu menyurutnya dan merokok dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Mbah, serius Mbah, kok malah ngerokok? Ucap Pardi bingung bercampur jengkel. Lah apa tidak boleh? Perang ya perang, tapi jangan terburu nafsu. Ini baru tengah malam, masih panjang. Daripada mati konyol, mendingan merokok dulu, ujar Mbah Suto sambil terkekeh. Pardi bengong mendengar jawaban Mbah Suto. Dalam situasi seperti ini kok masih bisa santai? Pardi tidak habis pikir. Sesaat lalu mereka hampir celaka dikepung hantu-hantu mengerikan. Sekarang justru Mbah Suto malah merokok sambil duduk santai seperti sedang piknik. Kamu gak merokok dulu? Tanya Mbah Suto melihat Pardi yang masih diam melongo. Pardi menatap Mbah Suto dengan bingung. Tapi sejenak kemudian dia ikut duduk dan mengeluarkan rokoknya. Sejenak kemudian asap rokok juga mengepul dari mulut Pardi. Sesaat ketegangan dan ketakutan pada dirinya mulai surut. Mbah Suto kemudian mengeluarkan sebuah botol kaca kecil sebesar botol minyak kayu putih ukuran sedang, lalu mengelurkan pada Pardi. Apa ini, Mbah? Tanya Pardi sambil mengamati botol tersebut setelah berpindah ke tangannya. Sudah, minum saja, biar tenagamu pulih dan badanmu lebih segar, ujar Mbah Suto tanpa melihat Pardi. Pardi menatap Mbah Suto dengan mata menyipit curiga. Apalagi maksud orang tua ini? Tanya Pardi dalam hati. Pardi merasa seperti sedang dipermainkan oleh Mbah Suto. Lah kok malah melongo kayak sapi ompong? Sudah diminum saja. Apa kamu tidak mau? Ya sudah, kalau tidak mau kembalikan, kata Mbah Suto. Kemudian tangannya bergerak seakan hendak mengambil botol itu dari tangan Pardi. Pardi menarik botol itu dan membuka tutupnya, lalu meminumnya sedikit. Rasanya seperti minyak goreng. Habiskan, nanti kau bisa rasakan khasiatnya, perintah Mbah Suto agak tegas. Tanpa berpikir lagi, Pardi segera menenggak habis isi botol tersebut, lalu diam sejenak menunggu reaksi minyak itu pada tubuhnya. Namun tidak terjadi apa-apa. Dengan mendengus kesal, Pardi mengembalikan botol kosong itu pada Mbah Suto, lalu kembali menghisap rokoknya. Setelah menghabiskan rokok kelobotnya, Mbah Suto kemudian berdiri dan menengadah menatap rembulan yang sudah mulai condong ke barat. Udara mulai terasa dingin menggigit. Lalu dengan kibasan tangannya, Mbah Suto kembali mengajak Pardi berjalan menyusuri pematang. Entah sudah lelah atau jengkel, Pardi diam saja mengikuti langkah Mbah Suto. Ternyata Mbah Suto menghitung langkahnya, dan tepat pada hitungan ke-10, Mbah Suto berhenti, lalu menatap tajam ke depan. Tangan kanannya menunjuk. Mulai lagi nih. Batin Pardi sedikit tegang. Sebuah mantra yang lagi-lagi tidak dimengerti oleh Pardi kembali dirapalkan oleh Mbah Suto. Agak panjang dan kadang terdengar seperti sebuah kidung. Lalu di akhir mantranya, Mbah Suto menghentakkan kaki ke tanah 1 kali, dan mendadak bumi terasa bergetar. Makin lama getarannya semakin hebat dan disusul dengan munculnya sebuah gundukan yang bergerak semakin besar dan tinggi. Tadinya Pardi mengira gundukan itu adalah tanah, namun dugaannya meleset.
Gundukan yang tampak bergerak-gerak itu adalah tikus-tikus yang berjumlah sangat banyak, berkumpul tumpang tindih, mengerucut yang semakin lama semakin tinggi dan besar meluas, membentuk sebuah bukit kecil. Pardi bergidik ngeri demi melihat tumpukan tikus yang begitu banyak. Sejenak kemudian, bukit tikus tersebut seperti terbuka bagian puncaknya, dan muncullah 3 sosok makhluk. 2 makhluk berbentuk manusia tinggi besar, bertelanjang dada dan masing-masing memegang sebuah tombak panjang di tangannya. Kedua makhluk itu berkepala tikus. Keduanya mengapit sesosok makhluk yang terlihat seperti wanita berkain batik berwarna coklat muda, menutup agak ketat dadanya sampai ke betis, memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Tidak ada aksesoris seperti putri raja atau bangsawan, hanya kain itu saja yang dia kenakan. Rambutnya terurai tanpa mahkota atau hiasan apapun. Wajahnya adalah wajah manusia yang tampak cantik dan anggun dengan aura mistis yang terpancar kuat. Sesaat, Pardi menelan ludah mengagumi paras dan tubuh wanita itu. Bau wangi dupa mengambar memenuhi udara. Bukit tikus itu kemudian turun dan menjadi rata hingga sejajar dengan permukaan tanah. Tanpa suara, wanita itu kemudian berjalan perlahan mendekati Mbah Suto, diiringi kedua pengawalnya. Mbah Suto lalu menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada, lalu menganggukkan kepala. Lalu dengan suara lirih, Mbah Suto mulai berkomunikasi dengan sosok wanita di depannya. Pardi diam mencoba menyimak, namun lagi-lagi bahasa mereka tidak dia mengerti. Pardi memaki dalam hati, mengapa tidak bicara bahasa manusia sih? Terus Mbah Suto ini loh, kok yang ngerti-ngertinya bahasa tikus? Jangan-jangan dia adalah salah satu dari mereka. Pardi membatin dan menerka-nerka apa isi pembicaraan mereka yang tampaknya begitu serius. Lalu Mbah Suto menengok ke arah Pardi yang berdiri agak jauh di belakang dan menunjuknya sambil mengucapkan kata yang tak dimengerti oleh Pardi. Pardi yang merasa ditunjuk mencoba tersenyum dan menganggukkan kepala dengan hormat. Wajah perempuan itu tampak berubah kelam dan menatap tajam dan dingin ke arah Pardi. Lalu tangannya bergerak menunjuk Pardi, dan seketika kedua pengawalnya bergerak cepat menuju Pardi. Pardi kaget dan dadanya berdegup kencang ketika kedua makhluk tinggi besar berkepala tikus itu berjalan ke arahnya. Setelah dekat, salah satu dari kedua makhluk itu melayangkan tinjunya menghantam rahang Pardi. Pardi jatuh dengan tubuh meliuk karena saking kuatnya pukulan tersebut. Belum sempat Pardi menyadari apa yang terjadi, makhluk itu mencengkram bahu Pardi, mengangkat dan membantingnya ke tanah. Pardi berseru pendek. Tanpa memberi kesempatan Pardi untuk sekedar bernafas, kedua makhluk itu menghajar Pardi tanpa ampun, mengeroyoknya, memukuli, membanting, dan menginjak-injak tubuhnya bergantian. Pardi bahkan tidak kuasa berteriak. Tubuhnya menjadi bulan-bulanan kedua siluman tikus pengawal perempuan berkain tersebut. Tidak selesai sampai di situ. Dari belakang perempuan itu bermunculan tikus-tikus yang berjumlah sangat banyak. Mereka bergerak sangat cepat dan segera mengerubuti tubuh Pardi yang masih terkapar. Tubuh Pardi hilang dalam kerubutan tikus-tikus itu. Teriakan ngeri dan kesakitan Pardi terdengar memilukan. Namun, hanya beberapa saat kemudian terdengar sebuah ledakan dan tubuh-tubuh tikus yang mengerubuti Pardi buyar terlempar ke segala arah. Pardi berdiri dengan nafas terengah-engah dengan pakaian yang sudah robek compang-camping di sana-sini. Wajah dan tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil berdarah. Tatapan mata Pardi berubah liar dan tubuhnya mendadak melompat menerjang dua makhluk berkepala tikus dan balas menghajarnya dengan kalap sambil membentak-bentak marah. Sumpah serapah dan caci maki paling kotor tumpah ruah dari mulutnya. Namun karena Pardi tidak menguasai ilmu bela diri apapun, maka kedua makhluk itu dengan mudah mematahkan serangannya. Setelah saling berpandangan sesaat, salah satu makhluk itu menghantam tengkuk Pardi dan membuatnya langsung jatuh terjerembab tak sadarkan diri. Pagi itu matahari terbit dengan senyum hangat seperti biasa, menyapa seluruh makhluk di muka bumi dengan ramah. Rumah Mbah Suto yang sederhana hanya terbuat dari anyaman bambu, namun tampak kokoh dan cukup memancarkan wibawa, basah oleh hujan yang turun sebentar setelah subuh tadi. Bunyi tetesan air menimpa di daunan dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar halaman rumah mungil itu. Pemandangan yang asri dan menyegarkan. Di sebuah dipan kecil yang terbuat dari bambu, tubuh Pardi tergolek lemah.
Bajunya telah diganti dan sekujur tubuhnya yang penuh luka-luka kecil sudah diobati dengan ramuan herbal yang dibuat oleh Mbah Suto. Sejenak kemudian, dipan itu mengeluarkan suara berkeriut karena tubuh Pardi yang mulai bergerak perlahan menuju kesadarannya. Pardi membuka matanya, lalu menggeliat sambil menguap, kemudian bangun dan duduk di tepi dipan. Wajahnya tertunduk lesu seperti layaknya orang bangun tidur. Kemudian Pardi mengangkat kepalanya dan memandang sekeliling, lalu sadar bahwa ini bukanlah kamarnya, bukan rumahnya. Sejenak Pardi mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi. Rasanya bagi mimpi ketika dia mengingat kejadian semalam. Dia menatap tubuhnya yang penuh dibaluri ramuan obat. Tapi anehnya, badannya terasa ringan dan segar. Padahal dengan pikiran yang mulai jernih, Pardi ingat dirinya dihajar habis-habisan oleh sepasang pengawal putri tikus tanpa ampun. Seharusnya dia sudah babak belur dan mungkin beberapa tulangnya ada yang patah. Tapi itu semua tidak terjadi. Tubuhnya tetap sehat dan utuh seperti tidak pernah dijamah kedua makhluk itu. Hanya luka-luka kecil bekas gigitan tikus-tikus buas yang mengeroyoknya. Apa dia hanya mimpi? Tapi luka-luka ini nyata. Pikirnya bingung. Ketika Pardi sedang sibuk dengan pikirannya, Mbah Suto muncul dari dapur dan membawa nampan berisi 2 gelas air berwarna merah kecoklatan dan sepiring pisang rebus yang masih panas. Wah, sudah bangun kamu? Bagaimana? Enak tidurnya? Badanmu masih sakit? Kamu itu enak-enak pingsan sampai aku harus menggotongmu pulang. Menyusahkan saja. Sapa Mbah Suto setengah mengomel. Monggo, silakan diminum dulu wedangnya. Ini pisangnya juga silakan dinikmati, mumpung masih panas. Biar bibirmu yang monyong itu melepuh. Sambung Mbah Suto setengah bercanda. Injih Mbah, terima kasih banyak. Maaf, sudah terlalu merepotkan panjenengan. Nanti tak belikan rokok klobot cap siluman tikus 10 Mbah. Balas Pardi sambil terkekeh. Mbah Suto hanya menyeringai memperlihatkan giginya yang kecoklatan dan sudah jarang-jarang. Pardi segera meraih gelas dan meminum isinya, yang ternyata air rebusan jahe dan gula aren. Rasa hangat merayapi dada dan perutnya, membuat tubuhnya terasa lebih segar. Mbah Suto melangkah keluar dan duduk di sebuah lincah di teras rumahnya yang kecil. Pardi menyusul dan ikut duduk di sebelahnya. Sebenarnya, apa yang terjadi semalam, Mbah? Saya kok tidak mati dihajar 2 tikus siluman itu. Bahkan saya masih bisa melawan, meskipun ya tetap kalah. Cerocos Pardi penasaran dengan peristiwa semalam. Kamu itu sudah minum minyak jayang katon, sehingga tubuhmu sanggup menerima pukulan dan tendangan, juga bantingan siluman-siluman itu. Minyak itu atas izin Allah menjagamu dari semua makhluk gaib yang mencoba menyakitimu. Sayangnya kamu tidak punya ilmu silat. Coba kalau kamu bisa silat, pasti dengan mudah siluman itu kamu kalahkan. Dan kamu tidak akan semaput, sehingga aku tidak harus susah payah menggotong tubuhmu malam-malam melewati sawah. Ujar Mbah Suto datar. Walah, jadi semalam itu sebenarnya saya sudah menjadi orang sakti ya Mbah. Pantesan badanku kok gak remuk, padahal dihajar habis-habisan. Tapi tikus-tikus itu kok tetap bisa melukai saya Mbah? Tanya Pardi. Tikus-tikus itu bukan siluman. Mereka memang tikus betulan. Dan tikus-tikus itu tunduk dengan perintah Den Ayu Pamegatsih yang menjadi ratunya. Jelas Mbah Suto sambil menyalakan rokok klobotnya. Oh, namanya Pamegatsih. Orangnya cantik ya Mbah? Seloroh Pardi. Mbah Suto tidak menanggapi. Lantas bagaimana Mbah? Apakah jenengan bisa mengusir mereka dan membuat mereka berjanji untuk tidak akan menggasak tanaman kita lagi? Tanya Pardi penasaran. Mbah Suto menghela nafas panjang, lalu menatap Pardi dengan wajah serius. Hal itu tidak bisa dihentikan, Le. Memang sudah tugas mereka untuk memperingatkan manusia seperti kita yang sedang lupa. Ujar Mbah Suto dengan suara lirih. Loh, lupa bagaimana Mbah? Tanya Pardi tak mengerti. Lupa atau melupakan bahwa kita semua adalah makhluk yang sangat tergantung dengan tanah, dengan bumi, dengan lingkungan dan alam sekitar. Kita terlalu serakah dalam mengambil manfaat dari alam, hingga tanpa kita sadari bahwa kitalah yang justru merusak alam. Kau tahu sendiri
bahwa tanah itu tidak bisa terus-menerus diolah dan ditanami semau kita. Tanah adalah elemen yang digunakan Gusti Allah untuk menciptakan manusia, dan kita nanti akan kembali menjadi tanah. Tanah adalah hidup kita, asal muasal kita, tempat tinggal dan juga tempat meninggal. Kita harus bijak dan tidak semena-mena mengolah tanah. Tanah terus kita jejali dengan pupuk buatan pabrik, pestisida, insektisida, dan obat-obat pembasmi hama membunuh seluruh kehidupan yang tidak seluruhnya merugikan atau mengganggu tanaman. Kita kerahkan semuanya tanpa ukuran dan takaran, sehingga lama-kelamaan tanah kehilangan kesuburan dan daya hidupnya. Ketika tanah kita mulai sekarat, kita jejali lagi dengan pupuk-pupuk atau apapun itu tanpa ampun. Begitu terus berulang-ulang. Maka jangan salahkan ketika alam memiliki caranya sendiri untuk membalas perbuatan kita, memperingatkan kita agar jangan serakah, mengajari kita untuk berdamai dan menjaga kehidupan di alam semesta, memayu hayuning bawono, atau menjaga, mengayomi kehidupan dan keselamatan di dunia. Itulah tugas sejati manusia, bukan malah merusaknya, le. Ujar Mbah Suto panjang sekali kali lebar. Pardi termangu. Sedikit-sedikit dia mulai memahami bahwa sebagai petani, dengan berbagai alasan telah berbuat zolim dengan tanah yang menyangga kehidupannya. Manusia yang seharusnya menjaga dunia tanpa sadar malah telah menjadi hama dan penyakit ganas yang tidak pernah berpikir bagaimana alam yang mengasihi dan memberikan kehidupan justru dirusak dan dieksploitasi semena-mena oleh manusia. Wajar jika alam kemudian marah dan sesekali menunjukkan kekuatannya untuk memperingatkan dan menghukum umat manusia. Tikus dan hama pertanian lain itu menjadi merajalela dan sulit ditanggulangi, kemungkinan karena populasi mereka yang terus berkembang pesat karena tak lagi memiliki predator. Burung, ular, dan pemangsa lain sudah hampir punah diburu manusia dengan berbagai alasan, malah bahkan tanpa alasan. Keseimbangan kehidupan rusak karena ulah manusia sendiri. Entah berapa banyak lagi dosa yang dilakukan umat manusia kepada tanah, bumi, dan alam semesta. Bukan singa atau harimau yang berada di puncak rantai makanan, tetapi manusia. Bukan karena kebutuhan hidup atau membela diri, tapi membunuh untuk kesenangan yang mungkin tidak ada batasnya. Lebih buas daripada binatang paling buas, lebih rakus daripada makhluk paling rakus. Pardi tercengung menghadapi kenyataan itu. Kearifan perlahan muncul dalam dirinya. Pardi berjanji dalam hatinya untuk selalu menjaga dan melindungi kelestarian alam dengan segala keterbatasan tenaga dan pengetahuannya. Pardi berusaha berlapang dada menghadapi bencana ini. Pardi akan terus berusaha berdamai dengan dirinya dan alam yang memberinya kehidupan. Pardi tersenyum pada Mbah Suto, lalu dengan takzim meraih dan mencium tangan kanan laki-laki tua itu. Tidak terasa air matanya menetes. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita yang dialami oleh Pardi ini. Demikian kisah dari Pardi dan Mbah Suto yang ditulis oleh Mas Haryo Yudonegoro. Semoga cerita ini dapat membuka mata kita semua bahwa manusia memang bisa dibilang hama bagi bumi kalau tidak mau ikut melestarikan dan hanya mau mengeksploitasi besar-besaran. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Semoga cerita ini dapat menghibur. Silakan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, jangan lupa sahur. Seperti biasa, nanti ada cerita Sentot dan Edi di Ada Apa Gerangan 2 yang akan menemani waktu sahur kalian. Sampai di sini, sekian, saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.